Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau hak Anda buat milih gubernur, bupati, atau wali kota tiba-tiba aja hilang. Nah, belakangan ini wacana itulah yang lagi kencang banget berhembus. Dan ini bukan sekedar ganti aturan main ya, ini pertarungan yang fundamental banget. Kekuasaan itu tetap di tangan kita, rakyat, atau balik lagi ke tangan para politisi di DPRD. Oke, biar kita bisa bedah isu ini bareng-barang, ada 6 hal penting yang bakal kita lihat. Pertama, perubahannya tuh sebetulnya apa sih? Kedua, kita bandingin dua cara buat dapat kekuasaan. Ketiga, kita cari tahu siapa bos yang sesungguhnya di sistem yang baru. Keempat, kita lihat contoh kasus pemaksulan. Kelima, ada cerita unik dari Aceh yang jadi pengecualian. Dan yang paling penting, nomor 6, semua ini artinya apa buat kita semua? Yuk kita mulai dari intinya dulu. Ada usulan buat mengembalikan pemilihan kepala daerah dari tangan kita semua balik lagi ke tangan anggota DPRD. Terus, apa sih alasan resmi yang mereka kasih buat perubahan segede ini? Nah, argumen yang paling sering kita dengar itu ada dua nih. Pertama, katanya buat hemat biaya, karena pilkada langsung itu boros banget. Kedua, soal ideologi. Katanya pemilihan lewat DPRD itu lebih pas sama sila keempat Pancasila, soal musyawarah perwakilan. Kalau didengar sekilas, kedengaran masuk akal ya. Tapi, apa beneran sesimpel itu? Apa ini murni cuma soal hemat duit dan menafsirkan Pancasila? Atau jangan-jangan ada pergeseran kekuasaan yang jauh lebih besar yang terjadi di balik layar saat hak pilih kita pindah dari bilik suara ke ruang rapat para dewan? Oke, sekarang ayo kita bandingin langsung kedua sistem ini. Kita fokus ke satu pertanyaan penting. Dari mana seorang pemimpin itu dapat mandat atau kekuasaannya? Jadi ada dua jalan yang beda banget buat jadi kepala daerah. Jalan pertama, ya yang kita kenal sekarang, lewat hiruk-pikuk pemilih di TPS. Jalan yang satu lagi, lewat koridor-koridor senyap di gedung DPRD. Yuk kita lihat bedanya di mana? Nah, disinilah letak perbedaan krusialnya. Siapa yang milih? Jutaan rakyat atau cuma segelintir anggota dewan? Mandatnya dari siapa? Dari kita semua para pemilih atau dari ketua partai? Akibatnya, calon independen jadi susah banget buat maju. Dan yang paling dasar, pemimpin itu tanggung jawabnya ke siapa? Ke kita yang milih atau ke elit partai yang ada di Jakarta? Disinilah muncul konsep yang namanya mandat ganda. Dan ini penting banget buat kita pahami. Jadi gini, waktu seorang kepala daerah dipilih langsung sama rakyat, dia itu punya dua bos. Satu, partai yang ngusung dia, dan dua, jutaan rakyat yang milih dia. Nah, mandat dari rakyat ini jadi semacam perisai buat dia. Dia bisa bilang ke partainya, tunggu dulu, prioritas saya itu pemilih saya. Inilah yang bikin dia punya posisi tawar. Sering banget kan kita dengar celetukan. Sama aja lah, kepala daerah kan ujung-ujungnya petugas partai juga. Beneran gitu? Coba kita telusuri lebih dalam lagi, gimana sih rantai komando di sistem yang diusulkan ini bekerja? Ada satu kata kunci di sini, resentralisasi. Ini bukan sekedar istilah teknis yang rumit ya. Ini nama permainannya. Intinya adalah proses menarik kembali kekuasaan dari daerah-daerah untuk dipusatkan lagi di Jakarta. Inilah arsitektur kekuasaan yang lagi coba dibangun. Terus gimana cara kerjanya? Sederhana banget. Bayangin rantainya. Kepala daerah bergantung penuh sama DPRD. Anggota DPRD nurutnya sama siapa? Sama ketua umum partainya di Jakarta. Terus, para ketua umum partai ini kan biasanya berkoalisi sama pemerintah pusat. Hasil akhirnya, terbentuklah satu garis komando lurus dari Jakarta langsung ke daerah Anda. Mirip remote control kan? Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi keren ini. Di sistem pilkada langsung, partai politik itu ibaratnya taksi. Seorang kandidat nyewa taksi itu buat nganterin dia ke tujuan, yaitu menang pemilu. Tapi begitu sampai di kantor gubernur atau wali kota, dia turun dari taksi dan mulai kerja buat ngelayani rakyat. Sopir taksinya alias partai nggak bisa lagi ngatur-ngatur apa yang dia kerjain di kantornya. Nah, sekarang kita bandingin sama sistem DPRD. Ini beda total. Kepala daerahnya bukan lagi penumpang taksi, tapi udah jadi robot. Dan remote controlnya dipegang sama elit partai di Jakarta. Setiap kebijakan, setiap proyek, semua gerakannya bisa didikte dari jauh. Siapa yang akan tombol di Jakarta, ya itulah yang bakal terjadi di daerah kita. Oke, terus muncul pertanyaan penting. Gimana kalau seorang pemimpin dianggap gagal atau membangkang sama partai? Seberapa gampang sih buat mecat dia? Nah, kuncinya ada di proses pemakzulan, yang ternyata beda banget di kedua sistem. Bedanya fundamental banget. Di sistem kita sekarang,
Pemilihan langsung pemakzulan itu proses hukum. Harus ada bukti kuat dan hakim tertingginya adalah Mahkamah Agung, jadi susah banget. Sebaliknya, di sistem DPRD, pemakzulan itu jadi proses politik. Hakimnya ya DPRD itu sendiri. Keputusannya bisa tergantung lobi-lobi politik, bukan lagi murni soal hukum. Jauh lebih rentan, kan? Dan ini bukan teori loh, ada contoh nyatanya. Ingat kasus Bupati Jember, Ibu Faidah tahun 2020? Beliau ini berkonflik hebat sama DPRD-nya. Sampai-sampai semua fraksi 100% setuju buat makzulin beliau. Tapi karena sistemnya pemilihan langsung, kasus ini wajib diuji dulu di Mahkamah Agung. Dan hasilnya, MA menolak pemakzulan itu. Ibu Faidah selamat dan bisa menjabat sampai akhir. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh mandat langsung dari rakyat, bukan dari politisi. Di tengah semua potensi perubahan besar ini, ternyata ada satu daerah yang kayaknya punya cerita sendiri yang mungkin bisa kebal. Yap, kita lagi ngomongin Aceh. Kenapa Aceh ini posisinya unik banget? Kuncinya ada di satu prinsip hukum kuno ini, lex specialis derogat lege generali. Kedengarannya ribet ya, tapi artinya simpel kok. Hukum yang sifatnya khusus akan mengalahkan hukum yang sifatnya umum. Dan Aceh kebetulan punya hukumnya sendiri yang sangat-sangat khusus. Coba deh lihat bunyi pasalnya. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, ditulis dengan sangat jelas dan tegas kalau kepala daerah di sana dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, satu kata ini, langsung, itu jadi kayak tembok hukum yang susah banget ditembus sama peraturan umum manapun dari Jakarta. Jadi, bisa dibilang Aceh itu punya 3 lapis dinding pertahanan. Pertama, dinding hukum, yaitu UUPA tadi. Kedua, dinding politik, karena partai-partai lokal di sana justru sangat diuntungkan dengan adanya pilkada langsung. Dan yang ketiga, yang paling serius, dinding keamanan. Ada risiko besar melanggar perjanjian damai Helsinki kalau aturan ini diutak-atik. Oke, kita udah ngomongin hukum, politik, sampai kasus Aceh. Sekarang kita tarik lagi ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, buat kita, warga biasa, apa artinya semua ini? Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Argumen soal pilkada langsung itu mahal? Emang ada benarnya, sering ada politik uang. Tapi sistem DPRD itu nggak ngilangin biaya politik loh, cuma ganti wujud aja. Dari yang tadinya korupsi eceran, kayak bagi-bagi uang ke banyak pemilih, berubah jadi korupsi grosiran, di mana uang dalam jumlah super besar dipakai buat membeli dukungan segelintir pimpinan fraksi di DPRD. Transaksinya pindah dari TPS ke ruang lobi tertutup para elit. Jadi intinya, inilah pertukaran yang ditawarkan. Kita rakyat kehilangan hak suara kita buat milih pemimpin eksekutif. Pemimpin daerah kehilangan kekuatan tawarnya buat berdiri tegak di hadapan Jakarta. Dan sebagai gantinya, para elit di Jakarta mendapatkan kendali langsung yang jauh lebih kuat atas semua daerah di Indonesia. Pada akhirnya, semua perdebatan ini balik lagi ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Seorang gubernur, bupati, atau wali kota itu seharusnya melayani siapa? Anda sebagai rakyat yang memberinya suara dan kepercayaan, atau segelintir elit partai yang memberinya jabatan? Jawaban kita atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan demokrasi lokal di Indonesia.